Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa pada saat aku usia 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan untuk keluar masuk. Iki Kaleb umur 85 tahun. Dia punya semangat. Walaupun aku saiki 85, aku sih mau perang. Haleluya. Walaupun aku umurku wis suwit, aku sih mau melayani Tuhan. Umur 70 Tuhan, aku masih mau melayani Tuhan. Berdoa syafaat. Sing umure 30, umure 20, umure 40, sik seger-segere. Aku tak golek duwike Pak Hanio gondolmu. Haleluya. Gak apa-apa aku mari gak diundang yo gak apa-apa. Loh, saya berani ngomong gini. Karena saya alami. Saya melayani Tuhan sejak saya mahasiswa. Saya lahir dari keluarga Kristen, nenek moyang Kristen, GKJW. Duduk ibuku tok, bapakku tok, mbah-mbahku. Boyotku, iku yo Kristen. Jadi saya lahir KTP-nya Kristen, aktenya kelahirannya dari keluarga Kristen. Saya pernah dapat cerita waktu saya lahir, saya tangisannya haleluya. SD ke gereja, selalu ibu saya selalu Sunday school, sekolah minggu. SMP minggu ke gereja, wong Kristen kok. SMA rajin ke gereja, wong Kristen kok. Muslim kan nang masjid. Kan aku Kristen nang gereja. Hanya sebagai kewajiban. Begitu saya tahun 84. Waktu mahasiswa. Ada KKR di Kodam 5 Brawijaya. Saya Arema, Arek Malang. Saya iso basa walian titik-titik. Malang kan terkenal bahasa walian. Sampai sekarang ya, saya datang hujan gerimis, naik Vespa sama kakak saya nomor 4. Begitu Pak Daniel Alexander khotbah, saya sudah dijamah Tuhan. Begitu Pak Daniel Alexander sekarang ada di Nabire ya. Siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, siapa yang mau bertobat, maju ke depan. Saya duduk di belakang lari saya. Maju ke depan, nangis. Saya itu orangnya keras, gak mudah nangis. Tapi gak tahu waktu itu hati saya hancur. Iku saya kuliah, saya semester 4-5 lah. Saya terima Yesus, saya bertobat, saya ngaku orang berdosa, saya perlu Yesus. Saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya, masuk dalam hati saya. Maka detik itu saya mengalami kelahiran baru. Dan itu berubah saya. Paradigma saya langsung berubah. Aku hidup untuk Tuhan Yesus. Aku hidup jadi berkat. Maka saya sudah ada kerinduan yang luar biasa. Mula-mula tiap hari baca firman Tuhan. Minggu datang ibadah ke gereja dengan kehausan. Akhirnya cari ibadah tengah minggu. Karena di gereja GKJ kan ibadah doa malam. Ya cari di gereja lain. Masuk persekutuan doa mahasiswa. Akhirnya saya membentuk persekutuan doa di kampus saya yang belum ada waktu itu. Saya nggak ada membantu rektor 3, minta izin untuk membuka pembinaan rohani bagi mahasiswa Kristen, diizinkan. Kerjasama dengan Saat, dengan LPMI Berkantas. Bekerja sama dengan E3. Sekarang diteruskan adik-adik, semua fakultas sekarang ada. Daftar alumni saya nomor 1 Kristen. Begitu saya lulus kuliah 86, 87, saya ke Surabaya kerja. Kerja akhirnya saya masuk di gereja besar, Betani. Pelayanan melalui FA. Dari FA jadi koordinator gereja cabang di Citralen. Terus sampai akhirnya Tuhan katakan, tinggalkan pekerjaanmu, layani aku sepenuh waktu. Anak-anak saya
Anakku telu. Lanang-lanang wedok. Nomor 1 Daniel Perkasa. Sejak dalam kandungan sudah tak tumpangi tangan terus. Anakku laki Daniel, ku persembahkan ke Tuhan. Sekarang full timer. Anakku nomor 2, tak tumpangi tangan juga perut ibu. Anakku sehat, lahirku persembahkan ke Tuhan, melayani Tuhan. Nomor 2, iku areke, melayani Tuhan full timer. Abraham Perkasa. Aku gak bingung golek jeneng anakku nang Alkitab akeh. Gak usah nang dukun. Minta anak nomor 3, perempuan dikasih. Perempuan. Tak kasih nama Hana Abigail Prayogo. Kelas berapa? 2 SMP. Tapi sejak SD, gurunya memuji dia. Anak saya ini peduli dengan teman-temannya. Suka bantu teman-temannya sejak SD. Sehingga kalau ada temannya itu ke toilet itu, anaknya diminta untuk antar. SD kelas 5, kelas 6 sudah berani di video di gereja kasih pengumuman. SMP kelas 1 itu kasihnya itu luar biasa. Saya tidak tahu pada waktu saya ngambil rapot kenaikan kelas. Gurunya ngomong gini, Pak terima kasih ya, Hana diizinkan aktif di OSIS. Kelas 1 itu aktif di OSIS. Dan juga ada terima kasih dari beberapa orang tua untuk Hana. Loh ada apa Bu? Ada beberapa anak berkebutuhan khusus. Ya anak ini terus didampingi sama Hana. Kalau ada teman-teman yang bully, Hana yang bela. Hana yang memberikan kekuatan pada anak-anak. Yang awal sudah tidak mau sekolah, tapi karena ada Hana. Jadi anak-anak ini yang berkebutuhan khusus akhirnya semangat datang sekolah karena Hana. Loh ya apa sih? Dan ini kelas 2, naik kelas 2, rapotnya juga bagus. Ya sekarang kelas 2 ya, naik kelas 2 atau naik kelas 3? Oh naik kelas 3, ini bapaknya kok gak sih? Sampai nunggu yang ngono. Kelas 2. Sekarang sudah jadi ketua persekutuan doa SMP Negeri 20. Oh ya apa sih? Ojo gara-gara, iya rek, bapaknya pendeta. Anak-anak yang layani. Ono lo pendeta besar, anak narkoba. Bener, viral malah. Dikira anak-anak pendeta semuanya itu melayani Tuhan. Oh belum tentu. Jadi anak pendeta itu punya beban berat loh. Ono sing kene anak pendeta kok ngono, bapakku pendeta kok koyo ngono. Loh ya apa sih? Punya beban tersendiri secara mental itu. Betul ya? Haleluya. Bilangan 32 ayat 11. Bilangan 32 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Sekarang ayat 12. Kita baca dengan suara keras. 2, 3. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ini kuncinya. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka saudara akan tetap semangat. Aku hidup untuk Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Haleluya. Ngomong sebelahmu, kamu ikut Tuhan sepenuh hati enggak? Pendeli ono gak apa-apa. Kamu ikut Tuhan sepenuh hati enggak? Kita sama-sama untuk terus mengingatkan, amin. Pasti pengaruh kok, melayani Tuhan dengan sepenuh hati beda dengan separuh hati kok. Pelayan-pelayan Tuhan kalau engkau tetap jaga hati melayani dengan sepenuh hati pasti beda.
engkau yang karyawan, kau bekerja dengan sepenuh hati pasti beda. Dan bosmu bisa melihat itu. Semangatnya beda. Karyawan yang percaya Yesus, percaya Tuhan ada dalam dirinya. Dia bekerja dengan hikmat Allah, hikmat ilahi pasti beda. Dengan orang yang gak percaya Yesus. Karena apa? Dia disertai Allah. Orang yang bekerja bisnis karena mengandalkan Tuhan, mempersembahkan pekerjaannya untuk Tuhan, usahanya untuk Tuhan. Dia tidak khawatir dengan tahun kering. Karena Allah sumber berkat. Pak Steve tadi malam cerita, waktu pandemi dia menyelesaikan bangunan di Pondok Waras itu. Dan bangun lagi, termasuk sekolah ya. Iki pandemi loh. Orang pada pusing, duit drop. Gereja kesing pusing. Sampai berapa saya dengar itu full timer diberhentikan, dipecat. Gereja gak bisa bayar. Tapi pandemi di sini malah bangun terus. Dan gerejaku podor diberkati Tuhan luar biasa. Waktu pandemi terus jadi berkat. Malah pandemi aku sombong titik. Pandemi aku malah tuku motor. Sombong titik karena Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan memberkati tidak tergantung sikon. Kalau dia sudah membuka tidak ada satu kuasa yang bisa nutup. Kalau dia sudah meninggikan, tidak ada satu kuasa yang bisa merendahkan. Kuncinya Tuhan. Waduh, aku dikasih waktu sampai piro? 2 jam, 3 jam. Mutenana. Ya, salah satu kelemahan pendeta pegang mik susah berhentinya. Semangat. Iki saya ono 10 poin meneh lho. Lihat bagaimana antusias dijaga sampai akhir mau mati. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kami diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pidatonya Yosua wis tuwek. Dia bisa jaga imannya. Iman itu perlu dipelihara. Amin. Sehingga dia tetap antusias. Aku sudah melihat janji-janji Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Jangan khawatir di padang gurun. Tuhan sanggup memelihara umatnya. Ada roti dari surga, yaitu mana. Bahkan kasut saja Tuhan perhatikan sehingga tidak rusak. Allahnya bangsa Israel yang memelihara 40 tahun juga Allah saya dan Allah saudara. Yang kedua, bagaimana kita supaya tetap bersemangat? Yang pertama, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, terus mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah kita terima atau alami. Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai 14. Mazmur 77. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jawabannya enggak ono. Allah yang maha besar. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara pernah ditolong Tuhan, cukup ingat-ingat itu. Saudara pernah mengalami mujizat Tuhan, cukup ingat-ingat itu. Engkau menghadapi masalah saat ini, engkau boleh berkata,
Seperti Tuhan telah menolong aku pada waktu yang lalu, maka Tuhan pun juga akan menolong aku dalam waktu sekarang ini. Dan yang akan datang. Haleluya. Pergumulan, tantangan memang ada. Tapi bersama Allah aku bisa mengatasi semua persoalan. Mujizat masih ada. Ingat-ingat itu, ingat-ingat. Pelayananmu yang sudah sekian tahun yang lalu. Engkau melayani bersama Pak Ishak, Bu Vivi sama Pak Woro. Engkau boleh melihat mujizat-mujizat itu. Orang spesial yang sembuhkan ada toh. Banyak toh. Mujizat ada toh. Kalau dulu mujizat luar biasa, orang spesial menjadi sehat waras. Sekarang pun juga itu masih berlaku. Kuasa Tuhan. Tetap sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Jokowati ojo sombong. Betul ya Pak? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga. Yang terakhir, gak jadi 10, wis jam 7:30. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Ucapan syukur membuat hati kita kuat, sedangkan omelan adalah racun untuk iman. Jangan bersungut-sungut, mudahlah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak ayat yang menasihati untuk orang percaya untuk mengucap syukur. Artinya apa? Ada kuasa dalam ucapan syukur. Lakukan saja. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Ini iman. Haleluya. Lebih baik bersyukur, lebih baik bermuji Tuhan dalam kesulitan apapun. Semua dalam kontrol Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang aku alami biasa saja yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saat aku dicobai, Allah yang setia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Dan Dia akan memberikan aku jalan keluar. Bilang sebelahmu, bagi orang percaya tidak ada jalan buntu. Termasuk urusan duit. Haleluya. Haleluya. Penutup. Kena penutup langsung seger kabeh. Ayo Mas, bukan Mas. Yosua pasal 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua itu setelah Wahyu Mas. Duh, dikolek nang Wahyu. Ayo baca yuk. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang sangat baik itu selalu menyertai kita. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa itu selalu menyertai kita. Terus engkau semangat antusias untuk melayani Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran. Soal apa lagi? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Allah. Jadi menjalani hidup ini harusnya ya penuh dengan sukacita. Sebelum kita tuh menikmati surga yang mulia, kita sudah menjalani hidup dengan juga hadir
hadirat Tuhan, kita menikmati sukacita ilahi. Orang bersukacita, orang bersemangat. Ini Bu Lulu, pendoa kami. Saya selalu kalau misi pasti pendoa saja. Setiap hari juga ikut doa fajar sama saya. Jam 4:30 sampai jam 4:30. Ya yang dewasa itu rata-rata sekitar 5-6 orang. Yang rajin. Tapi walaupun sing datang cuma 5-6, boleh tanya dia. Walaupun tidak ada gitar, boleh tanya sama dia. Aku nyanyi ini juga semangat rek. Podo karo aku saiki nyanyi nang ngarepe panjenengan. Karena saya menyanyi memuji Tuhan. Seberapapun yang hadir, tidak mengganggu saya. Tiap hari doa fajar sing datang cuma 5, cuma 6. Aku tetap percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan ada tengah-tengah mereka. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Diomongnya apa? Pesan teh waktu nih. Enggak, saya sudah sama seperti keluarga ya. Jadi saya enak aja, santai aja. Saya ingin saudara semua juga begitu. Lagu tadi sungguh-sungguh saudara itu nyata dalam hidupmu. Sukacita surgawi tiap hari. Waktu tadi saya doa pembukaan, kita bukan hanya memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, tapi hidup kita jadi penyembahan. Amin. Kehidupan kita hari depan itu jadi penyembahan. Jadi kau bekerja untuk Tuhan, kau beraktivitas untuk Tuhan. Sungguh-sungguh, Tuhan aku mau hidupku ini menjadi penyembahan. Aku mau hidupku ini memuliakan Engkau. Haleluya. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hamba sudah selesai menaikkan firman-Mu Tuhan. Dan hamba percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Semua jemaat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau setia pada Tuhan. Melayani Tuhan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Berkati hamba-Mu Pak Ibu Vivi. Kesehatan yang Kau berkati. Juga tim pelayan Tuhan di tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Sehat semuanya. Pakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan dipermuliakan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua jemaat diberkati dan hidupnya menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali.